Nabi SAW beliau ya sholat semua salawat dalam kondisi duduk. Kemudian kami pun kata Anas sholat di belakang beliau dalam kondisi duduk. Kemudian ketika selesai sholat, Nabi pun berkata, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Jika dia sholat berdiri, maka sholatlah kalian berdiri. Jika dia ruku, maka rukuklah kalian. Jika dia bangkit dari ruku, maka bangkitlah kalian dari ruku. Jika dia mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka katakanlah Rabbana walakal hamd. Dan jika dia solat dalam kondisi duduk, maka solat duduklah kalian semua. Hadis ini hadis yang sahih karena tidak terdapat cacat di dalam sanadnya. Kemudian ya sanadnya itu cuma dari Imam Malik ya, Zuhri, kemudian langsung meriwayatkan dari Anas ya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin sedikit sanad itu semakin jarang hadis itu lemah. Jadi kalau silsilah rawinya itu sedikit, orangnya antara yang meriwayatkan dengan Nabi itu kemungkinan lemah itu sedikit. Ya, kemungkinan lemah itu sedikit. Kenapa? Karena semakin banyak sanad, semakin ya, panjang sanadnya itu, maka semakin kemungkinan lemah itu semakin besar. Kenapa? Karena orangnya lebih banyak, ya, sehingga satu orang bisa jadi berbeda dengan yang lain dalam meriwayatkan hadis. Maka semakin sedikit sanad itu, maka dia semakin bagus. Makanya para ulama berlomba-lomba kadang-kadang mengumpulkan sulasiyat, ya, cuma 3 antara dia dengan Nabi SAW. Termasuk hadis ini adalah hadis yang pendek sanadnya dari Anas, dari Imam Malik kepada Nabi SAW. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini adalah hadis yang sangat agung sekali, menjelaskan bagaimana seorang makmum harus mengikuti imamnya. Di dalam hadis ini diceritakan Nabi SAW beliau menunggangi kuda. Ya, Nabi salah satu ya kendaraan yang dipakai oleh Nabi juga berkuda. Qaddarullah Nabi SAW jatuh dari kudanya. Ini menunjukkan walaupun beliau seorang Nabi, beliau juga memiliki sifat basyariyah, sifat manusia. Artinya ya bukan berarti seorang Nabi dia tidak bisa terluka, tidak bisa terkena apa-apa ya. Maka seorang Nabi pun juga seperti manusia biasa. Kecuali Nabi SAW diberikan wahyu ya. Maka seorang Nabi bisa berdarah ya, bisa terluka, bisa jatuh ya. Maka kalau ada orang mengaku ya ciri-ciri orang alim itu tahan timpas, ini lain orang alim. Ya. Maka ya seorang yang alim adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Maka dia seperti manusia biasa ya. Seperti manusia biasa. Dia bisa luka, bahkan Nabi pun luka. Lihat Nabi naik kuda, beliau jatuh. Ya kan disambut malaikat, tidak. Ya Nabi seperti manusia biasa, beliau bisa luka, bisa lupa, Nabi SAW. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi jatuh dari kuda beliau dan Nabi SAW selalu menjadi imam di dalam salat, dan Nabi imam rawatib di dalam salat. Kemudian ketika Nabi terluka, kaki beliau tidak bisa mengimami dalam kondisi duduk. Ya. Karena orang jatuh dari kuda itu Bapak Ibu ya luar biasa. Ya. Bisa orang jatuh dari kuda itu cedera, apalagi kuda orang Arab. Kuda orang Arab tuh gana-gana tinggi-tinggi. Kadang kuda kayak kita harus halus. Kalau jatuh dari kuda itu lumayan ya. Sehingga menyebabkan Nabi SAW luka. Bahkan terkoyak ya kulit beliau. Sehingga ketika jadi salat, pas Nabi mengimami salat, beliau salat dalam kondisi duduk. Sahabat di belakang beliau pun salatnya dalam kondisi duduk. Disitulah Nabi mengatakan, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Para ulama rahimahullahu taala berselisih tentang penafsiran al-iqtida atau al-i'timam di sini. Apa yang dimaksudkan dengan al-i'timam? Apa yang dimaksudkan di sini untuk mengikuti? Para ulama rahimahullahu taala mereka memiliki 2 penafsiran. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya
Yang dimaksudkan mengikuti di sini adalah mengikuti perbuatan zahirah, perbuatan yang nampak dan niat. Perbuatan nampak dan niat. Dan ini pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Ya, oleh karena itu kata mereka, kalau ada orang sholat, kalau perbuatannya sama dengan imam tapi niatnya berbeda, maka sholatnya tidak boleh, tidak sah. Contoh, ada seseorang sholat asar, imamnya sholat asar. Antum datang ikut serta niatnya sholat zuhur. Menurut pendapat ini tidak boleh. Kenapa? Karena berbeda niat antara niat imam dengan niat makmum. Karena kata mereka, kata Nabi, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Diikuti dalam perbuatan zahirnya, dalam gerakannya, dan diikuti di dalam niat. Ya. Ini penafsiran dari Imam Malik, Abu Hanifah dan yang lainnya. Penafsiran yang kedua, para ulama menafsirkan yang dimaksudkan dengan iktimam di sini, iktida di sini adalah mengikuti imam di dalam perbuatan zahirah, dalam perbuatan yang nampak, seperti bertakbir, ruku, bangkit dari ruku, ya, iktidal, sujud dan seterusnya. Kata mereka yang diikuti di sini ada perbuatan zahirnya. Adapun niat tidak mengharuskan niat imam harus sama dengan niat makmum. Sehingga kata mereka, kalau sholatnya berbeda niatnya antara niat imam dengan niat makmum, maka itu tidak ada masalah. Seperti imamnya sholat asar, makmumnya sholat zuhur. Kata mereka tidak ada masalah, tidak pengaruh. Kenapa? Yang penting mengikuti perbuatan imam yang nampak. Apa dalil mereka? Mereka berdalil bahwasanya kata mereka penafsiran ini sudah ditafsirkan oleh Nabi sendiri. Sekuat-kuat penafsiran, sebagus-bagus penafsiran adalah apa yang ditafsirkan oleh Nabi. Kalau Nabi sendiri yang menafsirkannya, maka itu penafsiran yang paling kuat ketimbang penafsiran orang lain. Karena yang berbicara itu Nabi, dan Nabi sendiri yang menafsirkan pembicaraan beliau. Maka kata mereka, kenapa kita mengatakan yang diikuti itu adalah perbuatan zahirah? Karena Nabi sendiri yang menafsirkan. Di dalam hadis tersebut kata Nabi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Dalam sebagian riwayat, fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam itu bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Wala tukabbiru hatta yukabbir. Janganlah kalian bertakbir sebelum imam itu bertakbir. Wa idza raka'a farka'u. Jika dia ruku, maka rukuklah kalian. Wala tarka'u hatta yarka'. Dan janganlah kalian ruku sampai imam itu juga ruku. Oleh karena itu Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kedua inilah pendapat yang paling kuat. Kenapa? Karena berdasarkan penafsiran Nabi sendiri. Sehingga tidak mempengaruhi sahnya sholat seorang makmum kalau seandainya berbeda niatnya dengan niat seorang imam. Di sini ada permasalahan. Bagaimana Ustadz kalau niat tadi tidak ada masalah berbeda. Terus bagaimana kalau berbeda hayatus sholat? Berbeda gerakan sholat. Maksudnya berbeda jumlah bilangan rakaat sholat. Imam sholatnya mungkin 3 rakaat, antum sholatnya 4 rakaat ataupun yang lainnya. Atau imamnya sholatnya 4 rakaat, antum sholatnya 3 rakaat sholat maghrib. Maka di sini pun terjadi khilaf juga di kalangan para ulama. Pendapat yang kedua, mereka khilaf. Yang mengatakan mengikuti imam dalam perbuatan zahir, mereka khilaf. Kalau rakaatnya berbeda, apakah tetap sama? Boleh mengikutinya atau berbeda? Maka jawaban yang paling benar adalah boleh mengikuti imam walaupun berbeda rakaat. Imam sholat isya, antum sholat maghrib misalnya. Berbeda rakaatnya. Antum sholat 3 rakaat, imam sholatnya 4 rakaat. Tetap boleh kita mengikuti imam. Tapi nanti ada kaifiyahnya yang berbeda. Kaifiyahnya adalah ketika antum 3 rakaat, imamnya naik, antum tetap duduk. Menunggu imam sampai selesai. Ketika imam tasyahud, salam, antum pun juga ikut salam. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga Nabi SAW menjelaskan bahwasanya jangan seorang makmum menyelisih imamnya. Karena makna iktimam adalah mengikuti. Maka tidak boleh menyelisih imam. Taib.
Di dalam perbuatan zahirah, af'al zahirah, perbuatan yang nampak itu ada dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Taib. Boleh tidak seorang makmum menyelisih perbuatan yang sunnah? Setelah ulama sepakat, kalau yang wajib tidak boleh menyelisih perbuatan imam. Tapi seorang menyelisih imam dalam perbuatan sunnahnya. Seperti apa? Ketika imam bertakbiratul ihram misalnya, dia menaruh tangannya di atas pusarnya, ya, di atas perutnya, dia taruh tangannya, bersedekap. Makmumnya kada bersedekap misalnya. Sedangkan imamnya bersedekap. Ulama sepakat bersedekap ini hukumnya sunnah. Tapi makmumnya tidak bersedekap. Dia lonjorkan semacam itu atau yang disebut dengan sadal. Sadal di dalam salat. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah diperbolehkan? Atau misalnya imamnya mengangkat tangan ketika mau ruku misalnya. Ketika dia setelah membaca surah kemudian mau ruku dia mengangkat tangan. Makmumnya tidak mengangkat tangan, langsung ruku saja. Tidak mengangkat kedua tangannya. Ulama sepakat mengangkat kedua tangan ketika mau ruku itu hukumnya sunnah. Imamnya mengangkat kedua tangan, makmumnya kadang mengangkat. Taib. Apa hukumnya di sini? Para ulama rahimahullahu taala mengatakan tidak termasuk larangan di dalam hadis ini kalau menyelisih imam dalam perbuatan sunnah. Artinya seorang muslim boleh tidak mengikuti imamnya di dalam perbuatan-perbuatan yang sunnah dan dia tidak terkena dosa. Dia tidak terkena dosa. Sehingga kalau imamnya ya melakukan perbuatan sunnah ditinggalkan oleh makmumnya, apakah makmumnya berdosa? Tidak berdosa. Apakah terkena larangan? Tidak terkena larangan. Tetapi yang diminta di sini adalah mengikuti ya perbuatan-perbuatan yang wajib di dalam sholat, dan itu ditafsirkan oleh Pak Nabi SAW. Termasuk dalam hal ini ketika seorang makmum menyelisihi sunnah-sunnah yang lain. Contoh, imamnya duduknya iftirash, antum duduknya tawarruk. Kan berbeda duduknya antum dengan duduknya imam. Apakah boleh Ustaz? Boleh. Karena itu ada perkara sunnah. Boleh seorang berselisih.